Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai hasil praktikum konveksi. Langkah-langkah dalam praktikum. Yang pertama adalah mempersiapkan alat dan bahan. Di antaranya gelas bening, pewarna makanan, es batu, dan sedotan. Lalu langkah selanjutnya adalah melakukan percobaan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, isi gelas dengan air keran dengan volume setengah gelas. Lalu tunggulah sampai air dalam gelas tenang. Lalu teteskan cairan pewarna menggunakan sedotan dengan cara sedotan dimasukkan ke dalam pewarna. Kemudian sumbat dengan jari pada ujung atas sedotan. Kemudian angkat, lalu teteskan cairan pewarna ke dalam air pada gelas. Selanjutnya perhatikan pewarna makanan akan berkumpul di dasar gelas dan ambillah potongan es batu kemudian masukkan ke dalam gelas. Lalu amati apa yang akan terjadi. Dan tuliskanlah hasil pengamatanmu di bawah ini. Berikut hasil pengamatan saya. Pada mulanya pewarna makanan setelah ditetesi ke dalam segelas air akan berkumpul di bagian bawah gelas. Namun setelah diberikan sebongkah es ke dalam gelas yang telah berisikan pewarna makanan tersebut langsung menyebar ke semua isi gelas. Berikut pertanyaan-pertanyaan. Pertama, ketika es dimasukkan ke dalam air, mengapa pewarna makanan akan bergerak naik ke atas? Hal ini dikarenakan suhu pewarna makanan lebih tinggi dibandingkan suhu es, sehingga pewarna makanan itu akan bergerak naik ke atas dan air yang berasal dari es yang mencair ataupun air yang berada pada sekitaran es itu atau pada bagian atas gelas akan menuju ke bawah sehingga tercampurlah antara keduanya dan pewarna makanan akan menyebar ke seluruh air. Selanjutnya, kedua, apa yang kalian ketahui mengenai konveksi? Maka jelaskan dan tuliskan contohnya. Yang kami ketahui adalah konveksi itu merupakan perpindahan kalor yang disertai dengan partikel-partikel pengantarnya. Jadi jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor itu merambat, maka hal tersebut itu dinamakan perpindahan secara konveksi. Pada dasarnya konveksi ini adalah perpindahan dari tempat yang lebih panas menuju tempat yang lebih dingin serta diiringi dengan perpindahan materi yang berubah suhunya tersebut. Contohnya adalah ketika kita sedang memasak air. Jadi pada saat itu perpindahan panas dari panci ke air itu merupakan konduksi. Namun rasa panas yang merata pada air yang dimasak itu merupakan contoh konveksi, di mana air yang berada pada permukaan panci yang langsung terkena panas itu akan berotasi menuju atas panci dan air pada bagian atas panci akan berotasi ke bawah sehingga panasnya pun akan merata. Yang ketiga, tuliskanlah rumus perpindahan kalor secara konveksi. Berikut rumusnya dan keterangannya yang dapat kita lihat. Oke, yang keempat, apa yang kalian ketahui tentang radiasi? Maka jelaskan dan tuliskanlah contohnya. Yang kami ketahui mengenai radiasi itu adalah suatu perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara atau medium dan perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Contohnya adalah penghangat rumah yang dapat kita jumpai pada daerah beriklim dingin. Jadi gas bekas yang dihasilkan dari pembakaran akan mengalir ke arah atas melalui cerobong asap secara konveksi selama pembakaran berlangsung. Namun adapun energi kalor radiasi itu merambat ke segala arah dalam bentuk gelombang elektromagnetik sehingga tubuh kita akan terasa lebih hangat. Dan selain itu contohnya adalah panas matahari yang bisa sampai ke planet bumi ini yang dapat kita rasakan panasnya tanpa zat perantara. Jadi perpindahan kalor itu merupakan perpindahan yang melalui pancaran atau radiasi.
Lalu yang kelima, tuliskanlah rumus perpindahan kalor secara redaksi. Berikut rumusnya dan keterangannya yang dapat dibaca dan dilihat. Berikutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan dan kami diskusikan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan adalah berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan dapat kita pahami bahwa konsep konveksi itu yang berlangsung pada suatu zat cair menyatakan bahwa zat cair yang suhunya lebih tinggi akan menuju tempat yang suhunya lebih rendah dan begitu pula sebaliknya, sehingga perpindahan panasnya itu akan merata secara menyeluruh dan perpindahan kalor itu akan disertai perpindahan partikel-partikelnya yang dapat dilihat dari pindahnya zat pewarna makanan yang suhunya lebih tinggi dibandingkan suhu es menuju bagian yang suhunya lebih rendah, yakni menuju es atau bagian atas atau permukaan dari air, dan begitu pula sebaliknya. Dan yang terakhir ini kami sajikan video praktikumnya. Pada percobaan kali ini alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain ada gelas bening yang diisi dengan air, lalu ada pewarna makanan, lalu ada es batu, dan yang terakhir ada sedotan. Oke. Tahap percobaan. Jadi langkah yang pertama adalah isi gelas bening dengan air setengah gelas. Lalu kita tunggu volumenya, kita tunggu keadaan airnya tenang. Setelah itu kita tetesi air yang tenang tersebut dengan menggunakan warna makanan yang warnanya itu ditetesin ke airnya pakai sedotan. Ini adalah kita tetesi dengan warna dengan melalui sedotan. Lalu ujungnya ditutup, ujung sedotannya, lalu kita tetesi. Lalu kita perhatikan bahwa pewarna makanan akan berkumpul di dasar gelas. Ini adalah kita masukkan sepotong atau sebongkah es batu ke dalam gelas. Kita amati apa yang terjadi. Setelah kita amati, yang sebelum dimasukkan es batu, warna tersebut berkumpul di dasar gelas. Namun setelah gelas yang berisi pewarna tersebut dimasukkan sebongkah es, hal yang terjadi adalah yang semula pewarna makanan berkumpul di dasar gelas sekarang sudah merata, atau yang tadinya berkumpul di awal lalu bergerak naik ke atas dan menyebar secara merata ke seluruh air. Demikian praktikum yang dapat saya lakukan.
Demikian, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.